Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fasal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimakumullah, 2 tahun tidak silaturahim ke sini, ternyata masjidnya sudah keren. Alhamdulillah. Karena seingat saya silaturahim ke sini itu Ramadan 2 tahun yang lalu. Sebab Ramadan tahun yang lalu saya ada tugas di Aceh. Ramadan pulang-pulang menjelang akhir Ramadan baru ada kesempatan lagi untuk silaturahim dari masjid ke masjid. Karena itu saya senang sekali melihat keren, mirip-mirip masjid PSD Abdul Khair. Hanya mungkin ini lebih makmur barangkali ya. Mudah-mudahan lebih keren. Jazakumullah. Malam ini berapa lama Pak? 10 menit. Terserahlah, namanya tamu itu Abduyuf kal mayit, tamu itu seperti mayit, terserah yang ngatur aja. Kalau kultum benar-benar kuliah 7 menit ya 7 menit. Kalau kultum kuliah 17 menit ya 17 menit. Kalau kultum kuliah 77 menit, 77 menit. Kemudian nanti zamannya bubar. Jamaahkumullah, malam ini silabus IKADI tentang kegigihan atau semangatnya para sahabat Rasulullah SAW dalam mencari atau menuntut ilmu. Kalau kita buka lembar-lembar sejarah, kita akan mendapatkan fenomena yang umum. Fenomena yang umum bahwa para sahabat-sahabat Rasul itu orang-orang yang gigih dalam mencari ilmu, thalabul ilm. Mereka termotivasi oleh guru terbaik seluruh umat manusia, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Khalilullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termotivasi oleh itu, oleh beliau, sehingga mereka menjadi orang-orang yang gigih sekali dalam menuntut ilmu. Maka kita dapatkan dalam sejarah orang-orang terbaik masa awal Islam itu menjadi ahli dalam berbagai macam ilmu, termasuk ilmu yang kita kenal istilah sekarang ilmu agama. Tapi bukannya ilmu agama saja, ilmu yang lain juga. Dalam ilmu ekonomi kita kenal yang paling spektakuler adalah Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Pada tahun 90-an saya membaca sebuah makalah tentang nilai aset Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Kalau dikonversi pada tahun 90-an itu kira-kira setara dengan 64.000 triliun rupiah. 64-nya itu 1.000 triliun rupiah. Siapa yang punya uang sebanyak ini sekarang? Mungkin Bill Gates saja nggak punya uang sebanyak itu. Luar biasa banyaknya uang itu. Karena ilmu penguasaan, ilmu tentang ekonomi, tentang pemasaran, tentang bisnis, nah beliau jagonya. Gambarannya dalam sirah disebutkan seandainya
sekarang ini beliau megang sekepal tanah liat, maka beliau bisa mengelola tanah liat yang sekepal itu bulan depan di tanggal yang sama sudah menjadi sekepal emas. Siapa yang bisa sekarang seperti itu? Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Kapaknya itu adalah kapak emas. Kalau sekarang kan kapak 212 apa emas ya, bukan ya? 212 itu yang kok jadi ke situ? Itu dalam bidang ekonomi, dan itu bukan satu-satunya. Sebab ada Sayyidina Utsman bin Affan yang sekali infak itu 900 ekor unta bersama dengan isinya semuanya diinfakkan. Sedangkan Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu tahun 90-an ada yang menghitung. Sekali infak itu 800 juta rupiah. Dikonversi ke rupiah 800 juta rupiah. Sekali infak itu. Selesaikan masjid ini. Sekali infaknya Abdurrahman bin Auf. Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Luar biasa. Itu dalam bidang ekonomi. Ada Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Umar sendiri pada akhir masa hidupnya memiliki properti itu 40.000 lahan. Siapa yang punya 40.000 lahan sekarang ini? Mungkin 9 naga itu barangkali yang punya setara dengan itu. Dalam bidang ilmu peperangan ada Sayyidina Khalid bin Walid. Kita bisa baca sejarah betapa luar biasa beliau. Hampir saja pada perang Khandaq, perang apa itu yang hampir menang beliau itu. Ketika itu dia masih kafir. Perang Uhud. Sampai Rasulullah SAW itu berdarah ya ininya, giginya tanggal. Rasulullah tampung darahnya, oles-oleskan ke tubuhnya, karena beliau mengatakan seandainya ada seorang rasul yang darahnya mengucur karena umatnya sampai netes ke bumi, maka Allah hancurkan itu bumi gara-gara itu. Makanya Rasulullah saking sayangnya kepada umatnya, darahnya itu ditampung lalu dioles-oleskan supaya jangan sampai netes. Luar biasa beliau itu. Memang kalau orang sampai tidak takdim kepada beliau itu kelewatan. Coba bayangkan, ini sedikit menambah ya. Rasulullah itu berdoa, ya Allah, seluruh sakit sakaratul maut umatku timpakan saja kepada aku sendirian. Luar biasa kan? Tapi Allah mengabulkan separuhnya saja. Misalnya rasa sakit itu 10 nilainya, 5-nya ditanggung oleh Rasulullah, lalu 5 sisanya dibagi rata sesuai dengan kondisinya masing-masing. Begitu luar biasa sayangnya. Pantas kalau kita kemudian taat kepada ajaran beliau, jangan hanya Ramadan saja taatnya ya. Ya seperti jamaah masjid sinilah, Ramadan rame, Ramadan awal rame, Ramadan tengah rame, Ramadan akhir juga dijawab sendiri lah. Nggak ramenya karena sudah pada cuti, ada pada pulang kampung. Ilmu perangnya Khalid bin Walid itu dipelajari di 2 sekolah perang, yaitu pertama di sekolah perang Breda di Belanda, kemudian sekolah perang West Point di Amerika Serikat. Dua-duanya itu mempelajari ilmu perangnya Khalid bin Walid. Saking mengagumkannya ilmu itu. Banyaklah para sahabat. Ilmu keagamaan yang paling terkenal Abdullah ibnu Umar, Abdullah ibnu Abbas, Abdullah ibnu Mas'ud, semua adalah pakar-pakar ilmu keagamaan. Sehingga kemudian generasi berikutnya tinggal meneruskan yang kita kenal dengan empat imam mazhab itu, meneruskan dan mengembangkan, karena memang permasalahan umat terus berkembang. Sampai sekarang pun juga terus berkembang, sehingga perlu istihad baru. Hanya saja karena kapasitas orang zaman ini itu
tidak sekuat, setinggi, sepakar kapasitas orang-orang zaman awal, maka ijtihadnya menjadi ijtihad kolektif. Para pakar ngumpul jadi satu, baru beristihad tentang satu masalah. Kenapa sih mereka begitu gigih mencari ilmu? Apa yang membuat mereka begitu gigih mencari ilmu? Paling tidak ada beberapa poin yang kita ambil pelajarannya agar kita juga ikut gigih mencari ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah menggunakan kalimat yarfa'illah, dipakai kasroh. Dipakainya kasroh di situ menunjukkan bahwa Allah dalam mengangkat orang-orang beriman dan orang-orang yang rajin mencari ilmu, mengangkatnya benar-benar diangkat derajatnya. Dan kalimat yang dipakai darajat, berderajat-derajat. Bukan hanya satu derajat saja, tapi banyak derajat yang bisa, bukan derajat tetangga kita ya Mbak ya, derajat kemuliaan. Allah mengangkat orang-orang beriman dan rajin mencari ilmu dengan berderajat-derajat. Makanya kemudian dalam kalimat man arada dunya fa'alaihi bil ilm wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilm wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Yang mau dunia pakai ilmu, yang mau akhirat pakai ilmu, yang mau keduanya juga pakai ilmu. Ibadah kita pun harus dikawal dengan ilmu, bukan hanya sekedar semangat. Sebab kalau sekedar semangat nanti kita tidak tepat cara beribadahnya. Dan sudah banyak contoh orang yang beribadah dengan semangat saja tidak dibekal ilmu, ternyata gangguannya bisa membuat mereka terpeleset. Cerita tentang Ibu Lia Aminuddin, sangat rajin sholat malam, sangat rajin puasa, baca Quran, zikir, wirid, doa dan sebagainya. Ujung-ujungnya apa Pak? Karena nggak punya ilmu, berhasil disesatkan oleh setan laknatullah alaih. Dia menjelma menjadi sosok, dia mengaku sebagai malaikat Jibril. Karena nggak punya ilmu, akhirnya percaya saja bahwa sosok yang datang itu malaikat Jibril. Ketika sosok itu mengatakan anakmu itu sebetulnya bukan sembarang orang, dia itu Nabi Isa, percaya juga. Jadi derajat akan diangkat oleh Allah dengan sebenar-benarnya pengangkatan dengan beberapa derajat. Yang kedua, orang yang rajin mencari ilmu itu akan dimintakan ampunan, dimintakan maghfirah, didoakan agar dosa-dosa salah khilafnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan oleh ikan-ikan yang ada berenang di lautan. Kalau ada majelis ilmu, kemudian ada orang datang bergabung ke situ, niatnya bukan untuk mencari ilmu sebetulnya, itu pun kata Allah mendapatkan ampunan juga. Mau nagih hutang kepada orang yang sedang belajar misalnya gitu ya. Kemudian yang ketiga, jamaahkumullah, yang membuat mereka sangat termotivasi untuk gigih dalam mencari ilmu adalah mereka akan dimudahkan untuk masuk ke dalam surga. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka akan dimudahkan oleh Allah jalan untuk masuk surga. Kalau mencari ilmunya jalan kaki, tenaga yang dipakainya menjadi pahala. Kalau mencari ilmunya dengan naik sepeda motor, bensin yang mengucur, menjadi sumber pahala. Kalau mencari ilmunya jauh, di Jogja sana, di Surabaya sana, atau di tempat-tempat lain, maka
pesawatnya juga menjadi ongkos pesawatnya menjadi sumber pahala. Karena itulah semangat kita dalam mencari ilmu itu harus terus bertahan. Saya percaya sepenuhnya bahwa masjid ini ada majelis ilmu secara rutin ya, sepekan sekali atau sepekan 2 kali ada ya Pak ya? Ada, alhamdulillah. Kalau di Fathul Khair itu ada tafsir Ustaz Famini Rosyadi, ada fikih, ada kitab akhlak yang dikarang oleh Syekh Imam Nawawi Al-Bantani itu dan sebagainya. Itu upaya-upaya untuk terus menambah bekal ilmu bagi jamaah Masjid Fathul Khair BSD. Saya kira hal yang sama bisa dilakukan di tempat ini, di masjid yang mulia ini, Al-Dzikru. Sehingga kalau ada orang bertanya, di mana sih masjid yang jamaahnya paling rajin mencari ilmu? Jawabannya Al-Dzikru. Di mana sih masjid yang jamaahnya paling rajin sholat malam? Jawabannya Al-Dzikru. Di mana sih masjid yang jamaahnya paling rajin baca Quran? Jawabannya Al-Dzikru. Sudah begitu kan Pak ya? Amin. Amin. Semoga ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.